Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. في هذا اليوم سأشرح لكم مرة ثانية عن مادة أصول الفقه، الموضوع أقسام الأحكام الشرعية. طيب، الماضي قد شرحت لكم ولكن بعضكم لم يفهمون، وسأعيد مرة ثانية لشرح هذا الموضوع إن شاء الله. طيب، أقسام الأحكام الشرعية. تنقسم الأحكام الشرعية لقسمين. طيب، تسهيلا لي ولكم سأنطق باللغة العربية أو إندونيسية. تنقسم الأحكام الشرعية إلى قسمين. ينقسم الأحكام الشرعية هناك موضوعين أو ينقسم إلى قسمين. Taklifiyah itu yang dibebankan kepada seorang hamba, hukum-hukum yang sudah jelas, ya. Kemudian wadhi'iyah itu bagian dari taklifiyah. Tetapi kalau taklifiyah itu wajib, ya, mandub itu sunnah, ya, mandub, muharram, ya, mubah, makruh, ya. Kalau wadhi'iyah itu dibagi menjadi dua, ya. Di situ bisa disebut dengan sihah, al-fasad, ya. Ini hukum benar, batal atau enggak gitu, ya. Nah, itu kalau wadhi'iyah. Baik. Wadhi'iyah wa taklifiyah. At-taklifiyah khamsah, ya. 1 wajib, mandub, muharram, makruh, mubah. Itu 5 yang dibebankan kepada seorang hamba, hukum-hukum. Baik. Fal wajib lugatan, madzal wajib lugatan as-sakit wal lazim. Sakit, lazim itu satu arti, ya. Sakit itu artinya dijatuhkan, ya. Kemudian wajib itu bisa artinya harus, ya, lazim. Jadi dalam bahasa sakit wal lazim, jatuh dan harus. Itu secara lughahnya. Amal istilah ma amara bihi syari', ya. Apa-apa yang diperintahkan oleh syariat ala wajil izam, yaitu dengan cara wajib, ya, harus dilaksanakan. Kamisli madza qas-salatil khams, yaitu dengan salat 5 waktu wajib bagi seorang hamba untuk melaksanakan salat. Baik. Fa kharaja bi qaulina, maka keluarlah perkataan kami, ma amara bi syari', sesuatu yang harus, ya, sesuatu perintah, ya, dari pembuat syariat, yaitu Allah Subhanahu wa taala atau syariat, al-muharram wal makruh wal mubah, ya, maka keluarlah dari segi yang lain, dari segi usul fiqh, muharram, makruh wal mubah, gitu. Baik. Wa kharaja bi qaulina ala wajhil ilzam, maka keluarlah dari perkataan kami, ya, yaitu ala wajhil ilzam, dengan diwajibkan, dengan bentuk keharusan, yang mandub, ya, mandub itu ya sunnah, ya. Kemudian al-wajib itu apa? Yusabu fa'iluhu, yusabu, asaba yusibu, ya, diberi ganjaran atau diberikan pahala. Fa'iluhu imtisalan, bagi orang yang mengerjakannya. Itu al-wajib.
Wa madza wa yastahiqul iqab tarikuhu, dan dia berhak ya mendapatkan iqab. Ya, iqab itu apa namanya? Mendapatkan azab ya. Bisa mendapatkan dosa ya. Iqabnya itu tergantung perintahnya ya. Seperti orang yang melaksanakan sholat ya, melaksanakan sholat apabila dikerjakan maka dia mendapatkan ganjaran, yaitu pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan wa yastaliqab tarikuhu, kalau dia meninggalkan dia berhak mendapatkan apa? Dosa ya. Iqab itu berbagai macam ya. Iqab yang mendapatkan azab dan mendapatkan dosa. Karena apa? Karena meninggalkan suatu kewajiban yang mana Allah telah mewajibkan kepada seorang hamba, yaitu sholat ya, dan syariat-syariat yang lainnya. Baik. Wa yusamma fardhan, dan wajib itu bisa juga disebut apa? Bisa juga disebut atau bisa juga dinamakan fardhon ya. Fardhon ya, wajib itu bahasanya banyak ya. Wajib, fardhon ya, fardun ya, fardu kifayah, fardu ain kan. Ada yang seperti itu ya, dinamakan wa fariidah ya. Fariidah wa hatman ya, hatman, lazim, wa lazim, ini satu arti ya. Satu arti ini. Satu kata lah ya. Ya artinya wajib juga, artinya ini wajib. Baik. Paham ya insyaallah. Al wajib itu apa? As-sakit wal lazim, harus ya, yaitu apa-apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hukum-hukum yang telah diwajibkan maka harus dikerjakan. Yusabu fa'iluhu, nah, dia akan mendapatkan pahala apabila dia dikerjakan. Wa yu'aqab fa'iluhu, nah, dan dia akan mendapatkan azab, dosa ya, apabila dia meninggalkan suatu kewajiban tadi. Taib, al-mandub. Al-mandub lughatan. Al-mandub itu apa? Al-mandub lughatan, yakni secara bahasa al-mad'u. Al-mad'u itu apa? Yang diseru, yang diajak. Ya, secara bahasa al-mad'u sunnah, mandub ya. Nada bayan dabu, da'a yad'u, ini asalnya ya. Taib, manahu yang diseru, yang diajak. Istilahnya apa? Ma amara bihi syari', apa-apa yang diperintahkan oleh syariat ya, atau Allah Subhanahu wa taala ya. La ala wajhil ilzam, bukan dengan cara ilzam, bukan berupa ilzam, keharusan ya. Contohnya apa? Kerawatib, yaitu melaksanakan sholat rawatib ya. Kemudian sholat sunnah-sunnah yang lain ya, bukan sholat saja ya, banyak ibadah yang sunnah yang lainnya, misalnya puasa ya, puasa Senin Kamis, puasa Daud ya. Nah kalau antum mau mengerjakan, alhamdulillah, malah bagus ya, gitu artinya di sini ya, malah bagus dan akan mendapatkan pahala ya, gitu. Fa kharaja bi qaulina ma amara bihi syari', maka keluarlah perkataan kami, ma amara bihi syari', apa-apa yang diperintahkan oleh syari', yang pembuat syariat, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Al-muharram, makruh, wal mubah. Baik. Wa kharaja bi qaulina la ala wajhil ilzam, la ala wajhil ilzam, tidak termasuk kewajiban atau tidak berbentuk wajib ketika dilaksanakan. La ala wajhil ilzam, ini mandub ya artinya. Al wajib yaitu wajib ya. Taib. Wal mandub secara istilahannya itu apa? Yusabu fa'iluhu imtisalan, dia akan mendapatkan pahala ya apabila dia mengerjakan. Contohnya orang mau sholat rawatib
ketika dia melaksanakan, alhamdulillah dia mendapatkan pahala, ya. Kemudian orang yang mau puasa Senin Kamis, alhamdulillah dia akan mendapatkan puasa. Dan puasa Senin Kamis bukan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan, tidak, tetapi itu adalah sunnah, ya, sunnah atau mandub. Wala yu'aqibu tarikuhu, dan dia enggak mendapatkan ganjaran, yaitu dia tidak diiqab, nah, tidak diberi azab oleh Allah Subhanahu wa taala, atau enggak enggak mendapatkan dosa, gitu ya. Karena ini adalah apa? Mandub, sunnah, gitu kan. Mau mengerjakan alhamdulillah dapat pahala, enggak mengerjakan ya enggak dapat pahala. Nah, ini namanya mandub. Taib. Wa yusamma madza? Nama lain dari mandub, ya. Ini adalah apa? Sunnah. Ini ada berapa itu? Sunnatun, sunnah, mandub. Nama kata lainnya, ya. Nama-nama dari mandub itu apa saja? Ya. Sunnah, masnunan, ya, disunahkan, ya. Mustahabun, dari istahabba yastahibu, ya, dari habba yahubu, dicintai, ya, gitu kan. Nafilan, ya, nafilah, ya. Salat nafilah itu apa saja? Nah, gitu. Salat sunnah, ya, salat rawatib, ya, salat duha, salat tahajud, dan lain sebagainya. Nah, itu nama dari mandub. Ada 4, ya. Ini ada 4. Kalau wajib itu 4 juga, ya. Ini tuh. Baik. Kemudian kita balik ke muharram. Muharram apa? Mamnu, harrama yuharrimu, mamnuun, ya, mamnu, mana ayamna'u, terlarang atau dilarang, ya. Yang dilarang. Baik. Dan secara istilahnya apa? Mana au ma amara, afan, manaha anhu syari, sesuatu yang dilarang, ya. Larang, nahayan, ya, nahayanha anhu syari, oleh Allah Subhanahu wa taala, ala wajhil ilzam bitarki, yaitu wajib untuk meninggalkannya, ya. Ini namanya haram, mamnu, dilarang, ya. Seperti apa? Uququl walidain. Uququl walidain yaitu berbuat atau berbuat zalim kepada orang tua. Uquq yaitu artinya apa? Durhaka, ya. Berbuat durhaka kepada orang tua, ya. Sudah banyak di Al-Qur'an dijelaskan, ya, dan di hadis keutamaan dari orang tua. Nah, berarti kalau kita menyakiti, nah, kita akan mendapatkan dosa. Ini haram, ya. Berbuat durhaka kepada orang tua. Ini sudah jelas. Ini antum bisa baca di surah Luqman, dan hadis banyak sekali, ya, terdapat bagaimana ganjaran, imbalan bagi orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini muharram, ya. Hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala wajhil ilzam bitarki, wajib untuk ditinggalkan. Kami selimadza qul walidain, seperti berbuat durhaka, ya, kepada orang tua. Banyak, ya, durhaka kepada orang tua itu perbuatan, lisan, dan sebagainya. Baik. Kemudian kita beralih. Manaha anhu syari, sesuatu yang dilarang oleh syariat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, al-wajib wal mandub wal mubah. Al-wajib wal mandub wal mubah. Ya, fa kharaja fi qaulina, maka keluarlah perkataan kami, yaitu manaha anhu syari, sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu syariat, yaitu
al-wajib, mandub, al-mubah. Wa kharaja biqaulina madza ala wajhil ilzam bitarki. Wajib untuk ditinggalkan, ya. Yaitu al-makruh. Jadi makruh. Nanti di sini ada ya makruh. Wal muharram. Muharram itu apa? Yusabu tarikuhu imtisalan. Yaitu mendapatkan pahala apabila ditinggalkan. Wa yastahiqul iqab fa'iluhu. Kalau dilaksanakan maka dia akan mendapatkan dosa atau mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa azab. Sama saja ya, itu muharram, haram. Ya, contohnya selain dari hukukul walidain ya banyak sekali ya dalam hukum-hukum yang lainnya ya. Itu muharram. Ketika kita meninggalkan akan mendapatkan pahala ya. Ketika kita mengerjakannya maka kita akan mendapatkan iqab dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, misalnya zani atau berzina. Hukum berzina adalah haram. Ya, haram. Nah, apabila kita mengerjakan akan mendapatkan iqab, berdosa dan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa yusamma apa aja? Muharram itu mahzuran. Ya, mahzur, mahzurat itu larangan-larangan ya, al-mahzurat itu larangan-larangan ya. Kemudian mamnu'an sama aja artinya ya, mahzuran, mamnu'an ini nama dari muharram tadi ya, ini harus dihafalkan. Baik. Al-an wal makruh. Al-makruh lugatan al-mabghad ya. Al-mabghud itu apa? Ya. Yang di apa? Di sini apa namanya? Manaha anhu syari' ala wajhil ilzam bitarki. Ya. Bitarki kal akhdh bishimal wa i'ta' biha. Ya. Ini al-makruh, sesuatu yang dimurkai ya. Al-mabghud ya, yang didurhakai ya. Al-makruh karaha yakruhu, karaha yakrahu ya, afwan, kariha yakrahu ya, baghadha yabghadu ya, sesuatu yang dimurkai, makruh, enggak disukai lah begitu ya. Baik. Manaha anhu syari' la ala wajhil ilzam bitark ya, kal akhdh bishimal wa i'ta' biha. Maksudnya apa? Apa-apa yang dilarang ya oleh syariat tidak dalam bentuk keharusan untuk ditinggalkan, ya, itu makruh. La ala wajhil ilzam ya, tidak diwajibkan ya untuk ditinggalkan. Ya, nggak ada di situ ya, kamu harus meninggalkan gini, enggak. Tapi di situ contohnya ya apa? Kal akhdhi bishimal wa i'ta' biha. Seperti orang apa? Seperti orang mengambil sesuatu ya dengan tangan kiri. Nah, misalnya saya mengambil makanan ya, pakai tangan kiri. Ya, pakai tangan kiri ya ngambil gitu ya. Nah, ini di dalam Islam itu makruh dia ya, didurhakai atau tidak disukai ya. Ya kenapa? Ya mungkin merasa jijik ya mengambil makan ya, jijik mengambil makanan ya pakai tangan kiri ya. Kita sudah tahu bahwasanya tangan kiri tugasnya apa ya gitu. Nah, dalam hal ini, nah, dalam ilmu ushul fiqh dia masuk kepada makruh. Kal akhdhi bishimal wa i'ta' biha. Sama juga dengan memberi. Nah, saya mungkin ngasih sesuatu kepada siapa? Misalnya si Devita dengan pakai tangan kiri. Nah, ini enggak disukai dalam
syariat Islam, maka disebut dengan al-makruh. Baik. Fa kharaja biqaulina, maka keluarlah perkataan kami. Apa? Manahanu syari', sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, al-wajib wal mandub al mubah. Wa kharaja biqauli madza? La ala wajhil ilzam bitarki. Bukan dengan cara wajib untuk ditinggalkan atau berbentuk keharusan untuk ditinggalkan, ya, syariat ini misalnya. Al muharram. Baik. Wal makruh, ya, yusabu tarikhu imtisalan, ya, dia akan mendapatkan pahala, ya, apabila dia meninggalkannya, ya. Itu makruh. Wala yu'aqabu fa'iluhu, dan kalau dia meninggalkan sesuatu, ya, yang dilarang tadi atau yang dianggap enggak elok kalah atau kurang beradab, wala yu'aqabu fa'iluhu, dia tidak akan diikop, tidak diberi azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'iluhu, karena ini adalah makruh. Contohnya tadi, ya, seperti mengambil dengan pakai tangan kiri dan memberi pakai tangan kiri. Cuma mengambil aja, ya. Kalau makan, ya sudah jelas, ya, di situ hadisnya. Tetapi kan tidak ada yang dalam hadis gitu, ya, mengambil harus pakai tangan kanan. Ada yang pakai tangan kiri. Itu hal yang terbiasa kalau di Indonesia, ya. Mungkin contohnya orang kidal, ya. Apakah ini dia masuk makruh atau lain sebagainya, tetapi kalau makan harus pakai tangan kanan, ya. Sudah tahu dalilnya, ya, pakai tangan kanan itu memakai tangan kiri ketika makan itu bagaimana hukumnya. Baik. Wal mubahalan al-ma'lin wal ma'zun fihi. Arti dari mubah namanya abahayubi, yang diizinkan atau yang diumumkan, artinya, mu'lin wal ma'zun, alana, ya, alana yu'linu, kemudian azina ya'zanu. Nah, artinya di sini fil lughah al mubah, diperbolehkan. Baik, ma la yata'allaku bihi amrun wala nahyun li dzatihi. Maksudnya apa? Ma la, sesuatu apa, ya, la yata'allaq. Ta'allaku itu berhubungan, ya. La yata'allaq, yang tidak berhubungan dengan bihi amrun. Bihi amrun, ya, bihi amrun, sesuatu yang diperintah. Wala nahyun li dzatihi, dan tidak ada larangan dari asalnya, ya. Wala nahyun li dzatihi, wala nahyun li dzatihi, dan tidak ada larangan li dzatihi. Li dzatihi artinya li aslihi, dari zatnya, maksudnya gitu, ya. Mala, yakni mala yata'allaq. Ta'allaku, ya. Apa-apa yang tidak berhubungan, ya, bihi amr, dalam perintahnya, ya. Dalam perintahnya, wala nahyun li dzatihi, dan tidak ada larangan li dzatihi. Li dzatihi artinya di sini zatnya, asalnya, ya, asal dari hukum tadi, gitu maksudnya, ya. Seperti apa? Kal akli fi ramadhana lailan, seperti makan di bulan suci Ramadan di waktu malam hari.